ya kan, mempertahankan kota Surabaya itu. Iya. Kemudian habis-habisan yang sampai dia bersama pasukannya merobek bendera merah putih biru ya. Iya. Belanda kemudian mengibarkan. Jadi tempuran habis-habisan, dan momentum inilah yang diambil kemudian dijadikan sebagai hari pahlawan. Iya. Biasanya banyak momentum, tapi ya ini yang disepakati. Iya, disepakati. Jadi, ya. Kesepakatan peristiwa di Surabaya. Peristiwa pembebasan Surabaya. Iya. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi bagaimana pahlawan dalam konteks Islam, jadi ini para pahlawan kita itu kan memang tidak lepas dari perjuangan para ulama. Iya, betul, Ustaz. Bahkan pahlawan kita itu memang para ulama semua. Bung Tomo itu orang alim, pengajar, pendidik. Teuku Umar itu ulama, Imam Bonjol itu ulama. Iya. Pangeran Diponegoro. Itu tidak lepas semua dari Islam ya. Ya, karena memang spirit salah satu spirit agama kita itu adalah bahwa mencintai negara adalah bagian dari kesempurnaan iman. Iya. Ya. Jadi ada istilah hubbul watan minal iman, ya kan? Jadi cinta tanah air itu bagian daripada iman. Iya. Jadi ini sangat terkenal, sehingga ketika negara itu dirusak, negara itu dijajah, maka spirit agama itu mengharuskan kita untuk bangkit, ya. Iya. Keluar dari penjajahan. Nah, salah satunya adalah melawan ya. Dan resolusi jihad, siapa yang berperang melawan penjajah itu dinilai sebagai jihad. Iya. Dan pahala jihad itu syahid. Iya, dan bahkan kalau meninggal syahid ya. Syahid. Ini tentu nanti bagaimana kesyahidannya, makbulnya amalnya tentu urusan hamba dengan sang khaliknya. Iya. Tapi ulama bahwa bagian dari membela adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka spirit dan fatwa jihad dari para ulama inilah pesantren keluar, kemudian para pedagang keluar, umat Islam keluar, orang kampung sampai kota keluar untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sehingga dengan perjuangan bi amwalikum wa anfusikum, ya, dengan harta dan jiwa. Ingat, jadi orang berjuang itu kan bukan cuma jiwa saja, tapi juga butuh harta. Iya. Dan ini dikorbankan oleh semuanya. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Itu kan semua perjuangan. Spirit inilah yang dipakai oleh umat Islam, ya, dengan tadi titah perintah bahwa mencintai negara itu adalah bagian dari iman, bagian dari kesempurnaan keimanan seseorang. Bahkan katanya kalau mundur dari perang itu tidak boleh ya. Jadi kisahnya begini, di zaman Rasulullah ketika perang, itu barisan ummahat, barisan wanita itu Aisyah dan kawan-kawan itu di belakang. Ketika perang terjadi berkecamuk, itu ada pasukan khusus putri itu di belakang. Apa tugasnya? Tugasnya adalah memanah siapa pasukan yang keluar dari barisan mundur. Ya, kenapa ini dianggap khianat? Ya, karena bisa jadi orang ini keluar, kemudian dia membelot ke musuh, membocorkan segala rahasia taktik perang kubu kita, gitu. Maka barisannya ummahat itu di belakang itulah itu yang memanah atau untuk membunuh para pengkhianat ini. Maka pengkhianat itu kan berbahaya. Iya, betul, Ustaz. Jadi pengkhianat pengkhianat kehidupan kan, termasuk pengkhianat bangsa. Nah, salah satu problem dulu kita perlu kemerdekaan karena memang banyaknya juga pengkhianat bangsa, ya, yang bersekutu dengan penjajah yang juga menjajah saudaranya sendiri. Itu biasanya apa? Cari aman, Ustaz, apa gimana? Mencari aman dan mencari nyaman. Ya. Gitu. Jadi spirit agamanya di situ. Ya. Adanya memang perintah,
adanya fatwa bahwa mempertahankan negara, mencintai negara adalah bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Kemudian apa sebenarnya pahlawan itu? Gitu kan? Iya. Jadi saya cari-cari referensi pahlawan itu ternyata dari bahasa Sanskerta, ya. Kata apa? Pala, ya, pala. Jadi pala itu ternyata artinya adalah hasil atau buah pala. Buah pala ya, iya. Buah. Tapi kalau saya catat ini biar tidak keliru, ya, kamus besar bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Nah, jadi dia punya keberanian dan dibela kebenaran, berkorban dulu, dan yang dibela itu adalah hal yang benar. Iya, jadi kalau nggak benar itu bukan pahlawan. Bukan pahlawan itu. Jadi kalau dia membela negara tapi untuk keuntungan diri pribadi, nah itu belum masuk kategori pahlawan. Nah, saya kira itulah yang dilaksanakan. Jadi dan kebenaran itu kan komponennya 4. Iya. Ya. Niat yang benar, kemudian cara yang benar, kemudian mencintai kebenaran itu, kemudian tujuannya benar. Iya. Jadi itu untuk kebenaran. Nah, inilah yang dipakai oleh para pejuang kita. Iya. Ya, jadi era 180-an ya, 1800 sekian kan, 180 sampai dikumandangkannya kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, semuanya dilandasi dengan niat yang benar. Ya. Kalau kita tarik ke agama kan semuanya sesuatu itu kan harus dimulai dengan niat dulu. Iya. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu harus senantiasa menjadi pondasi awal, menjadi sesuatu yang modal dasar orang untuk bergerak. Iya. Karena nanti menjadi hasil yang baik atau tidak itu kan sangat tergantung dengan niat. Gitu. Jadi ada orang bersama-sama berjuang, bersama-sama mengeluarkan harta, bahkan bersama-sama menghilangkan nyawa, tapi ternyata di sisi Allah berbeda. Kenapa? Itu kenapa, Ustaz? Karena niatnya berbeda. Ya, satu berperang karena memang mempertahankan negara, satu berperang memang karena menegakkan agama, ingin sebuah negara kita keluar dari penjajah, ingin negara kita bebas dari penjajahan sehingga perlu kemerdekaan. Tapi di lain sisi ada orang yang berjuang dengan niat supaya mendapat penghargaan. Ingin dipuji ya. Ingin dapat pujian. Nah, inilah tentu dikatakan pahlawan yang tidak otentik gitu. Ya, ini tadi yang masuk ke tema kita. Sebenarnya siapa sih sesungguhnya pahlawan yang otentik itu? Oke. Sekarang pertanyaannya, masih ada pahlawan saat ini? Iya. Gitu. Jadi ketika kita tarik secara faktual, secara kekinian, masih ada nggak pahlawan saat ini kan gitu? Jadi, untuk berkontribusi memberikan kenyamanan dan kedamaian terhadap negeri kita misalnya. Oke, betul sekali. Baik, jadi begini ya Mbak Mega. Jadi tentu pahlawan yang seperti pra penjajahan, itu tentu berbeda caranya pahlawan saat ini. Ya. Kalau pra penjajahan kan pahlawan itu adalah yang angkat senjata, ya, harus jago nembak, ya kan, punya pedang, pedangnya runcing, kemudian tentu jago membunuh, gitu, taktik. Nah sekarang bagaimana mengkontekstualisasikan makna pahlawan itu? Ruhnya tetap, tapi konteksnya yang berbeda. Ya. Ruhnya pahlawan itu konteksnya saat itu adalah mengusir penjajah, gitu kan. Penjajah itu siapa yang mengganggu, ya. Penjajah itu siapa yang mengintimidasi, penjajah itu siapa yang tidak memberikan kebebasan, penjajah itu siapa, penjajah itu adalah yang tidak memberikan kemenangan, gitu. Nah, mengusirnya konteksnya saat itu adalah ya memang harus berjuang dengan harta bahkan jiwa, mengangkat senjata, ambil parang, ambil busur, ambil panah, ambil pistol, gitu. Sampai tumpah darah. Penghabisan, gitu.
Nah sekarang kita kontekskan makna apa ini pahlawan ini di mana? Nah sekarang masih ada nggak orang terintimidasi, terjajah, ya tidak bisa bangkit, yang menghalangi. Nah itulah yang spirit pahlawan ini kita tumbuhkan. Bagaimana yang orang yang masih mengintimidasi, yang menjadikan kita susah, menjadikan miskin, spirit pahlawan kita lawan. Iya, ibaratnya membuli ya Ustaz ya. Nah, sekarang begini Mbak Be, maksud saya, kita bagi aja. Kalau masih ada itu berarti kita membutuhkan spirit pahlawan lagi untuk memberantas orang-orang tersebut. Untuk berangkat bisa orangnya, bisa juga sifatnya. Sifatnya ya. Nah, maka saya bagilah. Pertama, pahlawan itu harus muncul dulu pahlawan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri perlu ya. Ya perlu. Artinya apa? Kita harus menumbuhkan sikap pahlawan melawan sifat-sifat yang menjajah diri kita. Ya kan? Malas, ya kan? Iya. Gak mau bangkit, gak mau berprestasi, ya. Itu menselimi diri sendiri ya. Iya, menselimi itu. Ya kan? Betul. Artinya ini mengkontekskan spirit. Iya. Nah, jadi bagaimana kita menjadi pahlawan untuk diri dulu. Bagaimana menjadi pahlawan untuk orang lain kalau diri kita aja belum kita belah. Iya, betul itu Ustaz. Misalnya kita tidak ingin belajar membodohi diri sendiri itu harus dilawan. Dilawan dulu. Jadi melawan berbagai penyakit dalam diri dulu. Iya. Spirit. Iya. Pahlawan itu kan melawan. Ya. Melawan. Tidak mau berobat, akhirnya harus melawan. Jadi segala jajah-jajahan ya dari sikap diri sendiri itu ya kita lawan dulu. Dan itu berat Ustaz. Jadi sikap malas, sikap acuh tak acuh, betul. Kemudian sikap cuek, betul Ustaz. ego, kemudian mau menang sendiri dan seterusnya. Ini penjajahan yang muncul dari diri sendiri yang juga harus kita lawan sendiri. Dan spirit pahlawan harus hidup itu. Bagaimana Anda nanti mau menjadi pahlawan untuk orang lain kalau diri sendiri belum terselesaikan? Betul. Bagaimana memerdekakan orang sementara kita sendiri diperbudak oleh diri kita sendiri? Jangan sampai kita yang menjajah orang lain. Nah, maksud saya di situ para pemirsa Manakara, Mbak Mega dan teman-teman semua, para pendengar. Jadi memunculkan ruh pahlawan yang dalam diri sendiri dulu itu yang kita perlu hancurkan dulu ya. Sifat kemalasan ya. Jadi kita tertindas dari kebodohan karena malas, kita tertindas dari prestasi karena kita tidak mau belajar. Kita tertindas dari kebodohan karena kita tidak mau berinovasi gitu. Nah, ini ditumbuhkan sikap semangat, sikap rajin, menumbuhkan sikap optimis gitu, bahwa segala kehidupan ini ya semuanya ada jalannya ketika ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ketika mampu kedua adalah bagaimana kita menjadi pahlawan untuk keluarga. Iya, untuk keluarga. Siapa di situ ya amadu peran masing-masing. Iya. Seorang bapak cari nafkah. Dia harus jadi pahlawan untuk anak dan istri. Anak istrinya. Jadi pahlawan untuk kepada seorang bapak, kepada keluarga siapa itu? Pahlawan itu kan dia juga melindungi. Kan? Pahlawan itu kan dalam konteks kekinian juga memang berkorban. Ya kan? Jadi seorang bapak memang dia berkorban untuk kebahagiaan istri dan anak. Istri dan anak. Kemudian kita dulu berkorban bukan untuk kebahagiaan dirinya, justru untuk orang lain ya. Sekiranya pahlawan kita itu hanya untuk dirinya saja, saya kira sulit untuk kita merdeka. Contoh misalnya Soekarno, Hatta. Soekarno kalau dia menjadi ofisirnya pegawainya Belanda waktu itu, dia orang pintar, insinyur, lulusan Belanda. Kalau dia menjadi bekerja di kantor Belanda, dia kaya raya. Dia kan berfasilitas. Tapi dia tidak mengambil jalan lain, melawan penjajah, mau merdeka kemerdekaan. Untuk menekan egonya sendiri ya. Untuk menekan egonya sendiri, dia berkorban. Betul. Jenderal kita tarik ke belakang. Jenderal Sudirman, dia sudah sakit, sakit kanker itu. Dia ditanduh. Tapi dalam sejarah
perang melawan Sudirman lah kata Belanda itu yang paling sulit. Kenapa? Dia pakai sistem gerilya. Kalau dia menemukan dirinya pasti dia akan istirahat di rumah, ya kan? Tapi apakah dia nikmati kemerdekaan punya Sudirman? Tidak. Dia memberikan pengorbanan untuk apa? Dia berkorban untuk kebahagiaan siapa? Kebahagiaan generasi selanjutnya. Padahal siapa itu? Rakyat Indonesia. Ya? Kita semua. Iya. Nah, sekiranya dulu para pahlawan kita hanya ego untuk dirinya, tidak mau berkorban, maka saya kira kita masih dalam kondisi orang yang terjajah, negara yang dijajah. Itulah sebenarnya sosok pahlawan otentik. Pahlawan otentik. Jadi siapa itu yang tadi kalau kita keluarga, bapak yang otentik adalah dia akan berkorban untuk kebahagiaan istri dan anak-anak. Istri anaknya. Tapi kalau masih dipikirkan egonya, dia cuma memikirkan dirinya, kemudian di luar istri dan anaknya terlantar di rumah. Ini tentu bukan seorang pahlawan otentik. Ya. Pahlawan keluarga otentik adalah suami otentik, bapak otentik adalah dia pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan tidak mau sampai anak istrinya tahu bagaimana perjuangannya di luar sana. Betul. Jadi orang yang pahlawan keluarga adalah dia tidak mungkin banyak menuntut. Iya. Ya. Ingat pahlawan kita, apakah mereka menginginkan jasa pahlawan? Tidak. Mereka tidak menuntut apa-apa. Mereka hanya menginginkan ada senyum, ada kebahagiaan, ada kemerdekaan yang dicapai oleh generasi. Apapun itu dia lakukan, dia mengorbankan diri, mengorbankan harta, bahkan sampai jiwa mereka. Ya bagi semua. Iya. Kalau sampai hal-hal itu diterapkan untuk saat ini, Ustadz, saya yakin pasti Indonesia bagaimana damainya ketika para orang-orang itu mementingkan misalnya kebahagiaan orang lain ya dibandingkan egonya sendiri, Ustadz. Oke. Betul nanti kita pahlawan dalam konteks bangsa dan negara. Ada belum? Ini baru keluarga. Ini baru keluarga ini udah tahapan. Masih ada tuh? Iya, masih banyak, Ustadz. Ini sangat menarik ya kita perbincangkan di pagi hari ini, Ustadz. Ya, bagaimana keluarga itu? Jadi dalam konteks masih pahlawan dalam keluarga, seorang suami itu dia akan memberikan yang terbaik, ya, tidak akan banyak menuntut, banyak memberi. Ingat ya, jadi pahlawan itu banyak memberi, tidak ada menuntut. Tidak menuntut, ya. Nah, dalam konteks keluarga yang suka bermasalah itu adalah ketika keduanya saling banyak menuntut, tidak saling memberi, tidak ada yang mau berkorban. Jadi kayak ego masing-masing ya. Jadi inilah energi pahlawan ini yang kita tarik dalam kehidupan konteks kekinian. Jadi pahlawan keluarga itu adalah seorang ibu yang berkorban untuk kebahagiaan istri dan suaminya, ya, kenyamanan, ya kan? Kan begitu ibu itu, cobalah dia melahirkan, dia menyusui, dia pengorbanannya luar biasa, bahkan sampai berhenti bekerja demi anak, betul, dicuti dan seterusnya, kan? Dia kan untuk demi kebahagiaan anaknya. Iya, betul. Dan biasanya ibu itu tidak menuntut. Bayangkan Mbak Mega, ibu tak menghitungi semua. Saya dulu waktu lahir sekian saya bekerja sekarang tuh, sekian susu kubegang kok, sekian bahagia tidak ada. Nah, ini spirit inilah yang kita tanamkan dalam dunia keluarga. Ini akan sangat menarik ketika seorang bapak sadar terhadap posisinya, seorang istri sadar dengan posisinya, ya, dan menarik spirit pengorbanan pahlawan ini yang dia kontekskan dalam lingkungan keluarga, ya. Istri saya yakin akan terjadi sebuah keluarga yang harmonis, ya, harmoni. Keluarga harmoni itu kan bahasa kita mawaddah, warahmah, sakinah, ya. Ketika saling mencintai, Ustaz, dan tidak saling menuntut. Tidak saling menuntut, justru saling memberikan pengorbanan. Jadi suami betul-betul niat, ya, baik, kemudian cara baik dengan mencintai kebaikan dan dengan tujuan yang baik, ya. Suami yang berjiwa pahlawan itu adalah pasti dia niatnya adalah berkeluarga adalah baik, ya, adalah ibadah. Nah, ketika dia keluar cari nafkah, pasti dia akan mencari nafkah yang baik pula, ya. Seorang suami yang berspirit
pahlawan, dia tidak mungkin mau membahagiakan istri anaknya dengan mencari uang haram. Tidak mungkin. Tidak mungkin suami berjiwa pahlawan mencari uang haram, mencari korupsi kolusi untuk anak istrinya. Tidak mungkin. Kenapa? Dia pahami bahwa niat benar itu harus dilanjutkan dengan cara yang benar. Cara yang benar. Supaya kebenaran ini terasa nikmat, maka kita harus mencintai itu kebenaran. Iya. Gitu. Dan apa yang kita lakukan, kerjakan, kita cintai dengan jalannya. Jangan lupa tujuannya juga harus benar. Ya. Jangan sampai caranya benar tapi tujuannya tidak benar, kayak gitu. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan keluarga yang mawaddah warahmah hingga menggapai sakinah. Dengan pahlawannya keluarga. Dengan mengambil spirit pahlawan dalam konteks keluarga. Iya. Gitu. Kita break dulu ya Ustadz ya. Okay, kita siap, akan bahas bagaimana bentuk-bentuk pahlawan otentik sesungguhnya ya Ustadz. Yeah. Sahabat Manakara, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa itu? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara di jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung bukan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke kemana? Mau kah jemput anak tadi sekolah, Bu? Kenapa pengen tidak pakai helm, Ki? Dekat Ji, Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik, Bu deh. Seperti itu maki kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju.
Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Bisa bagikan nih? Jangan langsung bagikan. Lihat dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kah itu membagikan informasi atau berita hoax? Bagi siapa saja menyebar hoax bisa dikenakan hukuman. Terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana ke penjara paling lama 6 tahun atau didenda juga paling banyak 1 miliar. Itu bagi orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana Mi? Masih mau itu sebarkan berita? Tidak, takut di penjara. Hati-hati menyebarkan berita atau informasi di media sosial. Yang perlu Anda cermati saat membaca sebuah berita atau informasi adalah: yang pertama, cek judul berita. Hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cek sumber berita atau alamat situs. Waspadai jika alamat situs berupa blog, karena bisa jadi informasi sulit diverifikasi. Yang ketiga, periksa fakta isi berita. Pastikan memenuhi unsur berita 5W+1H. Berita bohong biasanya mengutip sumber yang tidak jelas. Yang keempat, cek keaslian foto. Mari kita bersama-sama melawan hoaks. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju dan Radio Suara Manakara 95,2 FM. Daras FM The Spirit of Mamuju, sahabat Manekara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manekara. Dalam program Bincang Kolbu masih bersama Ustaz Furkan di sini. Kita membahas mencari sosok pahlawan otentik. Sahabat Manekara, kita tadi bahas mengenai pahlawan untuk diri sendiri dan juga pahlawan bagi keluarga. Dan masih ada poin lagi yang akan disampaikan Ustaz. Baik, para pemirsa Suara Manekara dimanapun berada. Jadi tentu Hari Pahlawan atau peringatan-peringatan hari apapun itu tidak boleh kita hanya berada di dalam konteks peringatan ritual yang lewat begitu saja. Iya. Kita harus ambil selalu nilai apa yang dibalik peringatan itu. Iya. Kita harus memaknainya lebih jauh ya. Lebih jauh dan lebih dalam. Lebih dalam ya. Gitu. Yang tentu kita kontekskan dengan konteks kekinian. Iya. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah 2, pahlawan diri sendiri dan keluarga. Sekarang pahlawan untuk masyarakat. Nah, gitu. Jadi begini, para pemirsa, kita sekarang membutuhkan pahlawan yang konteks kekinian. Yang pahlawan itu siapa sih sebenarnya? Pahlawan itu adalah orang-orang yang mempunyai keberanian, menonjol, berkorban dan
membela kebenaran. Yang berinkan adalah berkorban. Iya. Pahlawan itu kan sebenarnya pengorbanannya dia sebenarnya selesai untuk dirinya. Iya. Jadi pahlawan itu kan sebenarnya dia sudah selesai dalam konteks urusan pribadi. Ya. Dia siap berkorban untuk egonya, berkorban untuk dirinya, untuk kebaikan orang lain. Iya, kepentingan umum ya Ustaz. Nah, sekarang kan dalam konteks sosial ini harus terus ada ini jiwa pahlawan ini. Ya. Dan kita di Indonesia ini kan sangat kental itu, ya. Jiwa gotong royong, jiwa saling membantu, ya kan, jiwa, dan hampir semua adat kita, ya, suku kita itu ada semua itu spirit saling bersama itu, ya, kebersamaan kita, kemudian saling membantu. Namun saat ini dan itu ada muncul di pelajaran-pelajaran kita, terutama yang dari desa, dari kampung, ya. Yep. Jadi kalau ada acara tidak enak kok tidak bersama. Iya. Kemudian selalu dimunculkan kebersamaan. Gotong royong itu memang kalau di kampung lebih kental. Lebih kental. Ya. Satu sakit semua akan merasa, iya, kan, betul. musibah. Nah, namun kemajuan teknologi saat ini sepertinya jiwa itu sudah mulai hilang, merenggangkan ya Ustaz. Merenggang dan sudah mulai menipis gitu kan. Iya. Ini adalah ego, ya kan. Terkadang tetangga kita sakit kita tidak tahu, kayaknya lebih langsung di videoin daripada ditolong. ya kan. Jadi kita makin tipis jiwa-jiwa alam kebersamaan, ya. Apalagi mau berkorban. Iya, betul. Gitu. Dan memang juga kemajuan teknologi itulah efeknya, kan gitu. Anak-anak kita sekarang pun begitu, generasi kita kan generasi egoisme, siapa lu siapa gue, gitu kan. Dulu ya gue gitu. Kayaknya lebih pentingin diri sendiri. Yang penting mentalnya aman. Ya, dirinya aman. Iya. Atau cari aman. Iya. Nah, inilah yang terjadi, dan memang lingkungan kita sepertinya begitu nih saat ini, ya. Anak kita memang dipaksa dia untuk menjadi orang yang ego. Dibentuknya memang dari awal seperti itu. Kalau teknologi begitu. Iya. Saya sudah sampaikan bahwa dulu kita atau kecil itu tidak mungkin bisa bahagia kalau belum punya teman banyak. Iya. Karena segala bentuk permainan kita itu hanya bisa kita nikmati bermain ketika kita banyak teman. Begitu. Apalagi kalau misalnya di dalam lingkungan pertemanan kita nggak diajak, itu kan kayak galau banget. Galau banget, betul. Kita ditinggal teman, dibendo orang bilang. Jadi ketika kita sendiri nggak bisa. Kenapa? Kita akan kehilangan masa kebahagiaan kita, waktu kebahagiaan kita ketika kita tidak punya teman banyak. Iya, betul loh. Dan memang mainan-mainan kita dulu itu hanya bisa dilakukan dengan cara banyak teman. Iya. Coba nih. Mainnya beramai-ramai, monopoli, ular tangga, apalagi main karet, ya, apalagi ini congklang ya kita sebutnya. Tidak mungkin main sendiri tuh. Iya. Bahkan kadang berempat antri siapa yang kalah. Ganti gantian. Kalau ada yang kalah langsung ganti. Belum lagi yang enggo itu ya. Main kasti dan lain sebagainya tuh perlu memang. Dan itu semuanya kan kebersamaan. Iya. Ya. Bahkan kadang kalau ada yang jatuh sakit, kita sama-sama angkai, berhenti main gitu kan. Ini kan menemukan jiwa-jiwa sosial ya. Ada teman tak sakit, kita datangi ke rumahnya dan sebagainya. Iya, bahkan kalau mau pergi main jemput satu-satu rumah dulu. Betul, jemput satu rumah dulu. Saya nggak betul ya, jemput dulu ya. Ke rumah ini. Bahkan orang tuanya saya bilang udah tidur. Begitu jiwa kita kebersamaannya, ya. Betul. Teman tak sakit, datangi itu rumahnya kan gitu. Iya. Kumpul-kumpul makanan atau apa dan seterusnya. Nah, masuk era digital itu kan berubah, ya. Bahkan sekarang orang merasa nyaman dan sendiri. Mainnya juga begitu. Justru kalau teresik lebih marah. Ya? Lebih marah. Dan itu memunculkan dia jiwa marahnya nih sekarang itu kan efek sebenarnya. Iya, efek dari kemajuan teknologi. Anak-anak sekarang mudah marah, mudah tersinggung. Ya, generasinya itu kan mudah marah, mudah tersinggung. Iya.
apa namanya itu kah, sekarang itu apa istilah keren itu, orang yang selalu baperan. Iya, baper ya. Karena memang begitu. Jadi anak-anak begitu dia sudah punya pegang HP dan banyak kuotanya, sudah itu. Dunia ini cuma miliknya dirinya sendiri. Kayaknya memang kalau kuotanya habis barulah baru galau kembali. Jadi dia sudah nyaman di rumahnya dari pagi sampai pagi lagi, gitu kan. Download game satu ke game yang lain, dan dia sudah merasa nyaman. Tanpa sadar sebenarnya begitu Mbak Mega, itu sebenarnya dia anak generasi kita ini seperti itu menghilangkan nilai-nilai sosialnya. Jadi dia ketidakpeduliannya, jadi egonya itu yang akan tercipta dan jiwa-jiwa sosialnya akan hilang. Nah, inilah kalau ini terus maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang dia masyarakat yang nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri kan? Ya. Kelihatan banyak tapi sebenarnya sepi ya. Ibarat kita ke mall itu kan ramai, tapi kita terasa sendiri. Iya, sepi. Apalagi kalau memang benar perginya sendiri banyak teman. Cuma mall itu kan kalau kita ke Makassar ya, memang ramai, tapi kok terasa kok kita sepian. Karena budaya saling sapa, saling tegur itu kan berbeda itu ketika kita meskipun di kampung ya, tapi kan budaya saling sapa, saling apa itu kan ada. Beda, baru kalau remaja udah di apalagi kalau di Jawa Mbak ya, saya kan lama di Jawa itu. Iya. Itu di Solo itu. Kenal tidak kenal, itu ketika kita lewat depan orang yang sedang duduk atau apa, itu wajib monggo Mbak, monggo Pak, kalau agak tua monggo Pak, monggo Bu, ya kan. Kalau anak muda monggo Mas. Kenal tidak kenal itu harus seperti itu ya. Harus seperti itu. Saya termasuk orang Sulawesi yang sakit, saya punya apa namanya ini leher ini, karena ketika ngombe itu kan harus agak sedikit tunduk. Oh iya. Ngapunten Pak, iya Mas. Jadi kalau kita lewat depan orang di jalanan ini misalnya, di jalan kampung atau masuk lorong, itu nggak begitu, itu nggak enak. Ketemu dengan orang tua berpapasan di jalan, monggo Pak. Kapan orang masuk kampung orang nggak begitu, kita dianggap orang yang kurang ajar, tidak sopan dan kurang adab. Apakah itu masih ada? Masih, dan itu tergeser dengan kemajuan teknologi apa semuanya sebagainya. Nah itu saya mulai ini tidak ada nih. Kenapa ya orang siapa sih lo? Siapa lu gue? Dan ini ketika sudah ego itu hilang, maka tidak mungkin ada rasa peduli. Nah ketika peduli itu tidak ada, tidak mungkin ada namanya bantuan, tidak mungkin ada pengorbanan. Pahlawan untuk yang lain. Pengorbanan itu kan adalah kepedulian. Bagaimana mau berkorban kalau tidak ada nilai kepedulian dan diri. Jadi maka ini harus lahir spirit pahlawan ya, dari pahlawan kita harus tarik ini dalam konteks masyarakat. Kita harus lahirkan orang-orang yang siap berkorban, ya, berkorban untuk kemaslahatan masyarakat. Karena ketika spirit ini berkorban untuk kepentingan banyak, saya yakin bisa menghindari banyak bala. Tahu Ki, kenapa sekarang terjadi bencana banyak? Itu kan karena tadi kita sudah kehilangan rasa ingin berkorban. Hilang rasa pahlawan kita. Ini ada ego. Sampah dibuang di sembarangan. Gotnya buntu. Yang penting rumahnya nggak sendiri bersih, tidak peduli dengan rumah orang lain. Tinggi. Ya jalannya rendah, tetangga di sebelah rendah, tidak peduli. Ya. Tidak ada lagi itu kan ego seperti itu yang mendatangkan bala ya. Betul. Gunung air habis saja, yang penting tanami semua apa, yang penting untung, yang penting kenyang. Dan mereka sebenarnya menghilangkan nilai sosial ini. Nah tidak ada pengorbanan. Nah inilah yang terjadi. Jadi ketika spirit kepentingan untuk orang lain sudah tidak ada, yang ada adalah ego diri. Maka yakinlah, selain efeknya diri sendiri, juga efek alam juga itu kan akan efek yang lainnya juga akan pasti berefek ikut. Lain-lain lah, ya kan.
Jadi sampai hatta rumahnya tetangga kecurian kita cuek aja, kemudian sebagainya, karena tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa membantu. Nah ya memang juga ya faktornya ya faktor lingkungan juga nih ya, kita tidak pernah lagi bertegur sapa, kita sudah sibuk dengan keseharian ya. Apalagi kalau rumahnya misalnya saling tutup, ada yang pagarnya di pagarnya lagi tinggi, sudah tinggi pagarnya, ada lagi tertulis awas anjing galak gitu kan, ada lagi anjing hai. Makin nggak masuk ya. Ya jadi tidak ada lagi tegur sapa. Jadi saya pribadi tinggal di kompleks pun merasakan, tapi ya tetap mencoba berusaha ya, pergi keluar kota, pulang ya bawa sesuatu Untuk tetangga. Ya minimal itu. Pak ada sedikit ini ya, bagi tetangga ada sedikit rezeki, keluar kota bawa sesuatu buat anak ya, untuk itu. Karena memang dia ya dipaksa, kita kan bekerja mulai pagi sampai sore ya, tetangga begitu. Tapi kadang ya cara begitu aja lah, tetap kita saling tetangga, nomor tetangga saya pegang misalnya kan, kok ada berapa hari kok tidak ada lagi, sepi-sepi saya japri, Bu Pak kemana kok? Oh ya lagi luar kota gitu ya. Ya cara-cara begitulah ya, kita harus pakai kepedulian. Oh ya titip rumah, lagi keluar. Nah ini kalau kita tidak tumbuhkan ini, ini jiwa-jiwa yang anti kepedulian bisa terjadi dan berbahaya dalam lingkungan keluarga kalau kita tidak bangun kembali, dan tidak mungkin ada jiwa nilai-nilai kita akan hilang orang pahlawan yang mau membela tetangga, membela masyarakatnya. Kemudian yang terakhir adalah pahlawan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Iya. Wah ini kalau kita tarik ini ya, siapa yang berbangsa bernegara? Kita ini semua. Kita semua. Jadi entah rakyat atau pemerintahannya. Kita tarik dulu dari pemimpin gitu. Jadi pemimpin yang berjiwa pahlawan itu dia tidak akan tidak otentik ya. Dia akan merasa galau, kenyang ketika rakyatnya masih ada yang kelaparan. Ya. Karena jiwa pahlawan itu kan dia berani merintih demi kebahagiaan orang. Ya. Kita lihat nasihatnya Umar bin Khattab ya. Ya. Ketika dia sebagai khalifah itu kan rumahnya sangat sederhana. Gitu kan. Jadi dia berpesan, kalaupun ada yang kenyang, maka yang harus kenyang dulu adalah bela rakyat saya. Saya terakhir. Saya lah orang yang paling terakhir harus merasakan itu namanya kenyang. Itu pemimpin yang otentik. Tapi kalau memang ada kesengsaraan terjadi peceklik di negara ini, maka orang yang pertama lapar adalah saya. Biarlah rakyat saya yang terakhir yang merasakan kelaparan, tapi saya lah harus orang yang pertama merasakan kelaparan itu. Nah inilah otentik ini. Artinya ketika kebahagiaan, biarkan rakyatnya yang dahulu merasakan kebahagiaan. Kalaupun ada kebahagiaan nanti belakangan dia sebagai pemimpin. Iya. Kalau ada kesengsaraan, biarkan saya menanggung duluan kesengsaraan itu, rakyat saya belakangan. Seperti itu ya. Itulah spirit pemimpin otentik berjiwa pahlawan. Berjiwa pahlawan. Tapi kalau kita konteskan bagaimana? Kalau untuk segi rakyatnya Ustaz bagaimana? Ya, kalau rakyatnya tentu ya juga harus totalitas ya. Jadi pengorbanan. Ini kan akan ketemu ketika pemimpin sadar terhadap dirinya, sadar terhadap kepemimpinannya. Ya tentu juga akan memberikan yang terbaik. Nah, rakyat yang sadar juga tentu juga akan memberikan yang terbaik ya. Jadi negeri ini apa yang harus kita lakukan? Ya sebagai warga negara ya, kembali nih, Anda berada di posisi di mana? Ketika Anda seorang guru misalnya, ya jadilah pahlawan untuk murid-muridnya. Ya. Jadilah pahlawan untuk pendidikannya. Jadilah guru yang bersungguh-sungguh. Jadilah guru yang melahirkan murid-murid yang hebat. Jadilah guru yang rajin datang pagi, pulang memang ketika waktunya ya. Jangan menjadi guru yang datang telat ya, datang menceklok kemudian pulang untuk gaji banyak ya kan, kemudian ngajar seadanya, ada istilah gitu ya. Jadi jangan jadi guru yang gaptek ya kan, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya kan, tidak bisa komputer ya kan, datang cepat, datang telat pulang cepat ya kan, untuk banyak ya. Guru yang otentik berjiwa pahlawan adalah
dia tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga dia transfer of value. Kalau transfer of knowledge, guru-guru yang hanya mampu mentransfer ilmu, maka guru ini akan punah. Kenapa? Kalau cuma ilmu saja mampu transfer, Google, YouTube jauh lebih hebat. Iya, betul. Tapi ketika guru dia mampu mentransferkan nilai, maka guru seperti inilah yang akan bertahan. Kenapa? Google, Instagram, YouTube atau ala-ala teknologi lainnya, dia tidak mampu mentransfer sebuah nilai. Dia cuma ilmu. Maka jiwa pahlawan adalah dia harus mampu mentransfer nilai sehingga melahirkan generasi yang berkualitas, yang tentu dia mengorbankan apanya? Korbankan tenaga, waktu dan pikirannya untuk kebahagiaan murid-muridnya dan keberhasilan murid-muridnya. Itu ketika di dunia pendidikan. Ketika di dunia kerja, dunia bisnis misalnya, ya berkorbanlah gitu kan. Dengan apa ya? Jangan jadilah pahlawan yang jangan menyengsarakan orang. Jadilah pedagang yang jujur, ya. Dan kau bilang cocok timbangannya, ternyata timbangannya dekong gitu kan. Ini buahnya manis ternyata kecut gitu kan. Ini jadi untungnya nih Pak Mola dijual, mana mungkin ada menjual modalnya kan gitu. Ini tentu jauh dari nilai-nilai kepahlawanan gitu, yang menyengsarakan orang. Jadi hal-hal tersebut anti pahlawan itu kan antoninya adalah memberikan ketidaknyamanan. Jadi ketika pedagang yang selalu merugikan penjualnya, pelanggannya, ya tentu ini jauh dari sebagai pedagang yang bernilai berjiwa pahlawan. Iya, jadi seperti itu ya Ustadz ya. Tadi ada 4 sosok yang menjadi pahlawan otentik adalah pertama diri sendiri, keluarga, sesama, dan mungkin negara. Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup perbincangan kita di pagi hari ini? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa momentum apapun yang selalu lewat, apakah santri-santri, apakah maulid, apakah hari pahlawan yang selalu kita peringati, itu jangan sampai kita hanya lewat dalam segi seremonial belaka saja. Yang kita peringati mungkin upacara, mungkin syukuran atau apa dan sebagainya, tanpa kita gagal mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap momentum itu. Dan bagi kita semua, setiap momentum acara itu pasti ada pelajaran di situ. Ya, kita harus banyak mentadabburinya, kita harus banyak memikirkannya. Seperti perintah Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, ya kan? Kenapa kau tidak memikir, tidak mengambil hikmah yang setiap kejadian yang terjadi? Dan salah satunya adalah hari pahlawan yang sangat fenomenal dan sangat heroik. Tentu kalau spirit ini kita ambil, maka yakinlah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita akan menjadi sebuah negara. Kalau keluarga kita akan dari keluarga yang mawaddah warahmah sakinah. Kalau diri kita tentu akan menjadi seseorang yang selalu optimis, berintegritas. Kalau dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, tentu akan mewujudkan sebuah bangsa negara yang baudatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Itulah perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat Manakara bersama Ustadz Furqan. Terima kasih Ustadz hari ini udah datang. Semoga Ustadz sehat selalu ya. Amin, semuanya pemirsa dan seluruh tim dan seluruh pemirsa Suara Manakara dimanapun berada. Iya, kita akan berjumpa sahabat Manakara di pekan berikutnya di hari Kamis, seperti biasanya pukul 10 sampai 11.00 waktu Indonesia Tengah. Mika pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan